Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita update kembali terkait dengan jatuhnya pesawat Air India nomor penerbangan 171 Boeing 7878 Dreamliner. Ini yang sekarang menjadi pertanyaan masyarakat dunia adalah apa sebenarnya penyebab dari jatuhnya pesawat ini yang menewaskan itu totalnya 241 penumpang, hanya satu yang selamat termasuk juga krunya di sini, plus juga sudah puluhan orang meninggal dunia di darat dan 40-an itu masih dalam kondisi kritis, teman-teman. Nah, ada salah satu analisa yang disampaikan dari sejumlah pilot. Salah satunya yang aku bahas di sini adalah Kapten Steve ya, pilot di sini. Ada salah satu sumber di mana dia melihat video terbaru dari seorang pemuda di India sana bahwa dia ini kan juga sekarang sudah diamankan ya oleh pihak terkait karena dia ini yang berhasil merekam detik-detik jatuhnya pesawat Air India dari atas rumahnya dan itu ada suara yang terdengar relatively clear, kemudian juga lebih jelas, lebih bagus kualitas gambarnya yang itu bisa mengindikasikan apa yang sebenarnya terjadi. Nah, dasar inilah yang membuat Kapten Steve mengatakan bahwa dia melihat pada saat pesawat ini akan jatuh ke bawah ya, itu dia melihat adalah RAT atau Ram Air Turbine. Jadi ini adalah turbin udara RAM yang suka tidak suka ini mengindikasikan bahwa pesawat tersebut mengalami gagal fungsi, terutama untuk dua mesinnya yang mati total. Apa penyebabnya? Sebelum kita bahas lebih detail, apa itu Ram Air Turbine ini? Jadi secara singkat, ini adalah fungsinya sebagai sumber daya darurat pada pesawat terbang. Ketika terjadi kegagalan pada sistem tenaga utama pesawat, RAT ini akan aktif untuk menyediakan daya listrik atau tekanan hidrolik ke sistem-sistem penting seperti sistem kemudi dan pengereman. Ini kan mirip kayak baling-baling ya, yang letaknya itu pada umumnya berada di samping belakang sayap pesawat. Ini kalau aku dengarkan penjelasan dari sejumlah ahli di sini, ibaratnya ini kayak terjun payung. Terjun payung kan pada umumnya tidak pakai mesin ya, setahu aku ya. Mereka menggunakan kekuatan udara, anginnya untuk bergerak. Nah, ini kurang lebih adalah seperti itu. Nah, dari Kapten Steve ini, dia melihat bahwa dari video yang terbaru itu jelas adalah RAT-nya itu sudah dikeluarkan. Dan RAT itu tidak akan muncul secara otomatis, tetapi harus dilakukan penekanannya, ada tombolnya oleh pilotnya. Oke, jadi memang sudah dapat, ya dia bilang nggak dapat dipastikan sih, cuman indikasi sangat kuat ini adalah mengarah ke sana. Lanjut lagi di poin analisanya adalah begini teman-teman, bahwa ini ada beberapa konspirasi, 3 potensi kenapa terjadinya hal tersebut dari pesawat Air India. Yang pertama adalah kehilangan kekuatan. Nah, ini yang tentang dua mesinnya yang diduga adalah mati total ya. Apakah ini penyebabnya karena ada burung, tertabrak oleh burung-burung, atau ada kontaminasi bahan bakar? Karena kalau dilihat dari lokasi TKP, hasil liputan dari media dan juga penyidik sampai sekarang di wilayah setempat, itu tidak ditemukan jejak-jejak burung yang ada di sana yang mungkin sudah tertabrak. Kita nggak tahu ya apakah hancur atau enggak, tapi sampai saat ini tuh belum ada. Jadi kemungkinannya sangat kecil sekali. Nah, yang kedua adalah kenapa tiba-tiba kedua mesin itu bisa mati? Apakah afternya itu ada kontaminasi bahan bakar? Karena mungkin bisa aja kualitas bahan bakarnya tuh untuk masalah efisiensi atau bahkan untuk dihematin, dicampur dengan barang-barang hal-hal yang tidak seharusnya. Ini masih belum bisa dikonfirmasi, harus dilakukan pendalaman. Tetapi kemungkinan besar adalah dua hal ini. Karena kok bisa tiba-tiba itu kok mati begitu. Tapi kan sudah ada sistem RAT tadi itu Anjas. Kenapa kok tidak bisa menyelamatkan? Katanya itu bisa digunakan sebagai penyelamat kalau terjadi kematian dari kedua mesin tersebut. Nah, menurut Kapten Steve adalah pada umumnya RAT ini bisa digunakan untuk si pilot itu mengemudikan pesawatnya tanpa mesin, tapi menggunakan kekuatan udara yang ada di sekitarnya, asalkan jarak dari dasar tanah dengan ketinggian pesawatnya itu masuk akal. Karena kan itu baru 30 menit setelah take off. Jadi
belum terlalu tinggi banget, dan jatuhnya juga dalam hitungan detik. Jadi tidak mungkin bisa RAT ini akan menyelamatkan. Dibutuhkan ketinggian yang lebih tinggi dibandingkan dengan bagian tersebut. Ini make sense ya, kalau kita gunakan analogi dari terjun payung. Itu kan nggak bisa kalau terjun payung cuma dari level tertentu, tapi harus yang lebih tinggi agar bisa sesuai. Itu adalah teori konspirasi yang pertama, dugaan penyebab dua mesinnya itu mati total. Yang kedua adalah flaps tidak dinaikkan. Flaps itu adalah ada di dua sayap pesawat, dan dia itu biasanya kalau dinaikkan tuh berdiri. Fungsinya adalah flaps ini pada saat pesawat itu terbang rendah, itu akan memberikan kekuatan, lebih kekuatan. Nah, ada sebagian masyarakat, waktu video viral yang pertama, kan tuh sebenarnya nggak kelihatan sih flapsnya naik atau nggak. Cuma beberapa pilot itu menduga bahwa kayaknya flapsnya nggak dinaikkan begitu. Makanya kita bisa lihat di video yang pertama kali beredar, itu kan pesawatnya berusaha take off. Pada saat take off itu kelihatan banget dia gagal untuk naik ke atas, tapi tiba-tiba langsung turun lagi gitu. Dan kemudian jatuhlah di kawasan padat penduduk tersebut, di sebuah gedung yang merupakan asrama dari mahasiswa kedokteran. Itu adalah yang kedua. Yang ketiga ini lebih diyakini oleh Kapten Steve. Katanya begini, kalau menurut saya yakin flaps tersebut itu sudah dinaikkan, tetapi dugaannya itu ditariknya terlalu cepat. Maksudnya gimana? Mungkin harusnya ditariknya itu sudah di ketinggian, nggak tahu nih, mungkin lebih tinggi dari itu baru ditarik, tapi ini baru awal, kemudian ditarik. Makanya ada beberapa analisa juga dari sejumlah ahli yang mengatakan bahwa sepertinya kayak tempat duduk dari pilot dan co-pilot itu mengalami kayak goncangan, kemudian terjadi human error dan sebagainya. Tapi kalau Kapten Steve mengatakan, saya tidak yakin ini adalah karena masalah human error, tetapi adalah karena memang peralatan dan juga mesinnya mengalami kegagalan. Ada beberapa bukti kenapa dia yakin dengan hal ini. Dia pertama mengatakan bahwa tidak ada api, asap, atau apapun saat pesawat itu jatuh. Memang pada saat jatuh, pesawat tersebut kan meledak, kemudian ada api. Tapi ledakan tersebut terjadi bukan karena pesawatnya, tapi karena memang menghantam dengan yang dihantamnya seperti itu. Kecuali kalau pada saat jatuh sudah terjadi asap atau apa, baru itu bisa menjadi penyebabnya. Tetapi ledakan itu bukanlah karena pesawatnya, tetapi karena terjadi hantaman tersebut. Itu yang alasan pertama. Kemungkinan juga menurutnya adalah ya memang ada pilotnya salah ambil handle, karena mungkin dengan flaps tadi itu harusnya belum diturunin, tetapi sudah diturunin. Itu ada aja, tapi kemungkinannya sangat kecil. Kemudian juga bahwa dari sini ada suara RAT-nya yang sangat khas banget, teman-teman. Kita akan coba lihat, kita akan dengarkan tepatnya ya. Karena menurut Kapten Steve itu suara RAT itu atau RAT itu sangatlah spesifik, unik banget. Yang pertama, kita akan coba dengarkan suara yang khas dari pesawat ini, Air India 171, berasal dari rekaman pemuda yang dia merekamnya dari atas rumahnya, yang sekarang diamankan oleh pihak penyidik. Nanti kedua, kita dengarkan juga suara RAT yang memang sedang diuji coba di sebuah pesawat Jepang. Itu suaranya menurut Kapten Steve sangat identik sekali. Oke, pertama kita dengarkan dulu adalah suara dari Air India 171 yang dinilai ini adalah suara RAT tersebut. Okay, it sounded like it. If you weren't looking at it, Oke. Jadi secara singkat beberapa detik tersebut menurutnya itu adalah suara yang khas. Ini katanya sama nih, mirip sekali dengan suara dari Japan Airlines. Ini juga mengalami kecelakaan ya saat itu, crash, dan suaranya katanya mirip seperti ini juga. Dan ada beberapa pilot juga yang menguji coba RAT tersebut, karena kan itu bisa diuji coba untuk mengecek apakah berhasil atau enggak gitu ya. Kalau untuk case yang ini adalah dari Japan Airlines. hear that sound? It sounds just like a world. Mirip nggak? Coba kita dengerin lagi ya. Kalau aku sih secara sekilas memang agak mirip ya. Kita coba di yang Air India tadi. Ini memang kayak ini ya,
Karena kan secara logika ini kayak menerbangkan pesawat tapi tanpa ada mesin gitu loh, menggunakan kekuatan udara, mirip kayak terjun payung lah kalau bahasa yang aku tangkap di sini. Oke, 3 kali itu kayak baling-baling karena rat itu kan baling-baling ya, kita bisa melihat di situ. Terus kalau yang di Jepang, Japan Airlines ini, coba kita lihat di sini, eh, apakah ini sama atau enggak coba? Hear that sound? It sounds just like Oke. Ya, memang mirip sih. Kalau aku dengarkan ini sangat mirip ya. Suaranya khas, tipikalnya seperti itu. Jadi kalau memang rat itu sudah dikeluarkan dari pilot, artinya memang dua mesinnya itu gagal total atau mati total begitu. Terus juga memang dikatakan rat ini nggak bisa berfungsi kalau terbangnya itu masih terlalu rendah. Dan kalian tahu baru 30 detik kan take off-nya. Kemudian ditambah lagi ada beberapa hal yang membuat dia yakin dengan analisanya. Misalnya adalah ada saksi mata dari salah satu penumpang yang selamat. Dia mengatakan bahwa penumpang ini sudah dikonfirmasi ya oleh pihak terkait bahwa memang betul dia adalah penumpang di situ dan dia memang duduk di nomor 11A yang dekat dengan emergency exit. Karena di luar sana juga banyak nih masyarakat yang nggak yakin apakah benar dia penumpang dari pesawat tersebut atau hanya adalah korban yang berada di darat. Tapi sudah dikonfirmasi teman-teman. Nah, penumpang tersebut waktu kita dengarkan di video sebelumnya, dia ngomong bahwa pada saat dia itu landing dengan cara yang tidak tepat tersebut, dia mendengarkan suara bang atau suara kayak dentuman yang sangat keras banget. Pada saat itu dia juga melihat lampu yang warna biru atau kuning katanya kelap-kelip di dalam pesawat tersebut dan dia melihat banyak orang sudah lagi tidak bernafas dan banyak yang sudah menjadi korban di sana. Nah, dikonfirmasi bahwa itu adalah indikasi kalau lampu yang menyala memang ada gangguan yang berurusan dengan ya dual engine yang mati, kemudian yang berhubungan dengan rat tersebut. Oke, kalau memang sudah hal seperti itu, dua mesinnya mati, penyebabnya apa? Nah, lanjut lagi nih, dia ditambah lagi katanya dengan ada data, ada Mayday call, kan pilotnya bilang Mayday, 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 itu adalah kehilangan kekuatan yang biasa dipakai dari para pilot untuk memberikan sinyal kepada operator untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Ya, dual engine failure adalah dugaannya penyebab utama. Tetapi oke lah, kalau sudah dual engine failure tersebut yang menjadi penyebabnya, lantas yang nyebabin itu mati apa? Kalau burung tidak ditemukan sampai sekarang yang ada di sekitar TKP. Atau jangan-jangan ya tadi itu bahwa ada dicampur bahan bakarnya dengan bahan bakar yang tidak baik, afternya itu menyebabkan macet. Kalau kita sebagai masyarakat awam, misalnya kita punya mobil nih, harusnya RON-nya berapa kek, tapi dikasih RON yang ya kayak percampuran dugaan yang terjadi di Indonesia kan. Ada yang Pertamax kualitasnya, tapi dikasihnya harusnya yang Pertamax tapi dikasihnya yang Pertalite. Itu kan juga terjadi di Indonesia, ngebuat motor ataupun mobil juga kadang macet tiba-tiba. Apakah ini terjadi pada pesawat ini? Atau bahkan hanya masalah kontaminasi aja, nggak sengaja gitu. Ini masih terus dilakukan pendalaman teman-teman. Sekali lagi, kita turut berduka cita ya dengan kejadian ini, dan mudah-mudahan tidak ada lagi kecelakaan pesawat dimanapun berada dan bisa menjadi pelajaran, terutama bagi masyarakat Indonesia, para pemerintah dan juga pihak terkait agar tidak bermain-main dengan kualitas karena berhubungan dengan nyawa banyak orang. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok Dian Yasa Sumara. Sampai jumpa.